Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latihan soal tentang amortisasi utang dan dana pelunasan sebagai tugas mata kuliah Matematika Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Weni Rahmawati dengan NIM 1187010010081 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum masuk pada latihan soal, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian amortisasi utang dan dana pelunasan. Amortisasi utang. Amortisasi utang adalah proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu secara diangsur atau bertahap terhadap pokok pinjaman. Sedangkan dana pelunasan adalah ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa yang akan mendatang, adalah suatu kebiasaan yang baik dan bijak untuk mengumpulkan secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Nah, pengumpulan dana seperti ini disebut dengan dana pelunasan. Selanjutnya masuk ke latihan soal yang pertama. Di sini saya mengambil dari buku Matematika Keuangan penerbit Salemba 4 halaman 253 nomor 7, yaitu sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta rupiah selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 20% atau si peminjam membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga J1 sama dengan 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Pertanyaannya adalah alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Karena ditanyakannya adalah alternatif mana yang lebih murah, berarti ini adalah membandingkan. Jadi di sini ada dua metode untuk membandingkan, yaitu yang pertama adalah metode amortisasi dan yang kedua adalah metode dana pelunasan. Hal yang diketahui dari soal pertama yaitu PV, nilai PV atau present value atau nilai sekarang yaitu sebesar 180 juta rupiah dengan N-nya itu ada 15 dan bunganya itu 20% per annual atau per tahun, atau kita buat menjadi desimal yaitu 0,2. Dan ditanyanya adalah A atau angsuran atau amortisasi, yaitu dengan rumus A sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat negatif N dibagi I. Kita masukkan apa yang diketahui dari metode amortisasi ini ke dalam persamaan A. Dan didapatkan nilai A atau angsuran atau amortisasi ini adalah sebesar 38.498.781,57 rupiah. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu dengan metode dana pelunasan. Yaitu yang diketahui adalah FV atau nilai yang akan datang sebesar 180 juta rupiah dengan N-nya yaitu masih sama 15 dan I-nya adalah 16% per annual atau per tahun, yaitu setara dengan 0,16 dan bunga periodiknya yaitu 18% dari FV yaitu 32.400.000 rupiah. Lalu kita menjawab A, yaitu adalah FV dibagi 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I, dan kita masukkan apa yang sudah diketahui di sini ke dalam rumus A, didapatkan bahwa nilai A sebesar 3.484.353,92. Dan hasil akhirnya adalah total pengeluaran tahunan, yaitu penjumlahan antara bunga periodik ditambah dengan nilai A, dan didapatkan hasil 35.884.353,92 rupiah.
Karena pertanyaannya adalah alternatif mana yang lebih murah, maka jika dibandingkan antara metode amortisasi dengan metode dana pelunasan, kita lihat bahwa metode dana pelunasan ini lebih kecil nilainya dibandingkan dengan metode amortisasi. Sehingga kesimpulannya adalah alternatif pelunasan yang lebih murah adalah dengan menggunakan metode dana pelunasan, yaitu sebesar Rp38.354.353,92. Selanjutnya adalah latihan soal 2. Di sini ada brosur kredit mobil yang diambil dari internet. Di sini ada beberapa tipe, ada 5 tipe, dan yang ditanyakan adalah tingkat bunga, tabel amortisasi, dan yang C adalah dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain dengan bunga bank lebih rendah dari jawaban soal A. Karena diperintahkan untuk memilih satu tipe, maka saya memilih tipe Brio Satya SMP dengan harga mobilnya itu Rp158 juta. Dan di sini ada 5 tenor yang berbeda, mulai dari 12 kali, 24, 36, 48, dan 60, dengan angsuran yang berbeda pula, tetapi total DP yang sama. Nah, dari data ini, dari tabel ini, diketahui bahwa A1 itu sebagai angsuran, yaitu 11.873 dengan tenor 12 kali atau N1 12. Dan seterusnya hingga angsuran A5 yaitu 3.352.000 dengan tenor 60 kali atau N5 sama dengan 60. Jadi kita ketahui bahwa total DP-nya ini sama, yaitu Rp33.100.000. Dan untuk mencari nilai PV atau nilai sekarang, yaitu dengan mengurangi antara harga mobil dikurangi dengan total DP. Didapatkan bahwa nilai sekarang atau present value-nya yaitu sebesar Rp124.900.000. Selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan yang A, yaitu ditanyakannya tingkat bunga. Diketahui bahwa untuk A1 atau angsurannya, yaitu sebesar 11.873 dengan N1 sama dengan 12, karena ini tenornya dengan menggunakan 12 kali, tenor 12 kali, dan PV-nya tadi sudah diketahui bahwa sebesar Rp124.900.000. Untuk menjawab tingkat bunga, maka pertama kita harus mencoba suatu nilai I ke dalam persamaan ini, sehingga mendapatkan nilai PV yang mendekati nilai Rp124.900.000. Namun hal ini memerlukan waktu yang lama, dikarenakan perlu dicoba satu-satu. Maka dari itu, ada alternatif lain, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel pada fungsi red untuk mempermudah mencari nilai I. Nah, dari gambar ini, kita ketahui bahwa kita hanya tinggal memasukkan nilai N per, PMT, PV, EV, dan tipe. Di sini N per-nya adalah kita menggunakan periode dengan N1-nya itu adalah 12, maka kita masukkan karena tenornya 12 kali. PMT-nya yaitu A1, yaitu angsuran sebesar Rp11.873.000, dan PV-nya itu sebesar Rp124.900.000. Dan didapatkanlah nilai I atau tingkat bunganya yaitu 0,020860542 per bulan, atau kita jadikan persen yaitu menjadi 2,086052% per bulan. Hal yang sama pula dilakukan untuk A1, A2, A3, A4, hingga A5 sesuai dengan tenornya. Dan ini untuk nilai A2 dan tenornya ini 24 kali, kita hanya tinggal memasukkan nilai ini ke dalam persamaan, ke dalam fungsi red pada Microsoft Excel, sehingga didapatkan bahwa untuk tenor 24 didapatkan tingkat bunganya 0,017363.181 atau 1,7363.181% per bulan. Hal yang sama pula dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel yang sudah saya bilang untuk dari A2, A3, A4, hingga A5 menggunakan
Microsoft Excel dengan bantuan fungsi rate, dan kita memasukkan sesuai tenor dan sesuai angsurannya, serta kita memasukkan PV ke dalam fungsi rate tersebut. Untuk N3 didapatkan N3 yaitu sebesar 36, yaitu 0,01741394 per bulan, atau dalam persennya yaitu sebesar ini. Untuk K4 dan N4 yaitu dengan tenornya 48 kali, maka kita dapatkan nilai I-nya itu atau tingkat bunganya adalah 0,01716923 per bulan. Dan untuk mencari tingkat bunga dengan tenor 60 kali, kita dapatkan bahwa I-nya atau tingkat bunganya adalah 0,0171795511 per bulan. Selanjutnya kita menjawab yang B, yaitu yang ditanyakan adalah tabel amortisasi. Untuk membuat tabel amortisasi, kita memerlukan bantuan Microsoft Excel pula untuk mempermudah menghitung. Dengan fungsi PMT itu untuk mencari besar angsuran, IPMT digunakan untuk mencari bunga, PPMT digunakan untuk mencari amortisasi, dan saldo utangnya itu adalah penjumlahan antara saldo utang sebelumnya dengan amortisasi utang. Sesuai tenor, karena yang pertama adalah tenornya 12, didapatkanlah tabel amortisasi dari periode 1 hingga 12, yaitu pada tabel ini. Saya bukan menggunakan fungsi PMT, IPMT, PPMT pada Microsoft Excel, tetapi saya menggunakan cara proses menghitung seperti biasa, yaitu besar angsurannya ini sudah diketahui bahwa nilai A-nya ini adalah 11.873. Angsurannya ini tetap dari periode ke-1 hingga 12. Nah, untuk mencari bunganya, berbeda jika menggunakan Microsoft Excel, tadi menggunakan fungsi PMT, fungsi IPMT. Sedangkan pada bunga ini, dengan menghitung biasa, yaitu dengan mengalihkan antara rate dengan saldo hutang sebelumnya. Sedangkan amortisasi utang, yaitu mengurangkan antara besar angsuran dengan bunga. Dan saldo hutang ini didapat dari saldo utang sebelumnya dikurangi amortisasi utang. Hal ini berbeda dengan mencari saldo utang pada Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi tadi. Kalau menggunakan fungsi tadi, saldo utang itu didapat dengan saldo utang sebelumnya ditambah dengan amortisasi utang. Sedangkan kalau menghitung biasa saja, yaitu dengan mengurangi. Seperti itu. Lalu, kita bisa lihat bahwa di bunga ini, di awal periode, bunganya cukup besar. Lama-kelamaan akan semakin turun bunganya. Hal ini berbanding terbalik dengan amortisasi, yang awalnya kecil menjadi besar di akhir periode. Untuk tabel amortisasi dengan tenor 24 kali, didapatkan tabel amortisasi seperti ini, dan hal yang sama pula seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bunga dari periode ke-1 hingga ke-24 ini semakin lama semakin menurun, sedangkan amortisasi berbanding terbalik, yang awalnya kecil lama-kelamaan semakin membesar, sehingga saldo utangnya menjadi 0. Lalu untuk tabel amortisasi 36 atau tenornya 36 kali, didapatkan tabel amortisasi seperti ini. Sama pula bunga dari periode pertama besar sehingga ke periode 36 menjadi kecil dan amortisasi berbanding terbalik. Untuk tabel amortisasi dengan tenor 48 kali didapatkan bahwa
tabel amortisasinya seperti ini, sama halnya pula bahwa bunganya ini dari awal besar, sehingga di akhir periode menjadi kecil, dan berbanding terbalik untuk amortisasi yang awalnya kecil menjadi besar. Dan tabel amortisasi terakhir yaitu dengan tenor 60 kali didapatkan seperti ini. Dengan bunganya sama, yaitu dari yang periode pertama besar menjadi kecil, dan amortisasi utangnya yang awalnya kecil menjadi besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa bunga itu di awal periode akan besar, dan di akhir periode akan kecil, dan berbanding terbalik dengan amortisasi utang. Di awal periode akan kecil, dan di akhir periode akan besar. Jadi, jika kita membayar angsuran sebesar ini, misalkan ya, ini bukan berarti kita membayar pokok utangnya saja, tidak. Tetapi, ini dibagi, ada kita membayar bunga dan amortisasi utang. Kita bisa lihat bahwa di tabel ini, ternyata di awal periode ini, bunga, kita membayar bunga yang lebih besar dibandingkan dengan amortisasi utang. Tetapi lama-kelamaan, bunganya ini akan menjadi kecil, tetapi amortisasinya akan menjadi besar, seperti itu. Selanjutnya adalah yang C, mencari dana pelunasan. Dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain, yaitu asumsinya setelah N/2 pembayaran. Meminjam ke bank lain dengan bunga bank lebih rendah dari jawaban soal A. Nah, saya mencari di internet, didapatkan dengan suku bunga seperti ini, tetapi ini hanya batas waktu peminjaman mulai dari 12 bulan hingga 4 tahun. Jadi untuk tahun kelimanya tidak ada. Sehingga didapatkan tingkat bunganya itu ini. Tingkat bunga per bulannya lebih kecil dibandingkan dengan jawaban yang 2A. Untuk tenor 12 kali diketahui bahwa FV-nya itu sebesar Rp124.900.000 dengan I-nya yaitu 0,0384167 dan N/2 pembayarannya itu 12 dibagi 2 yaitu 6. Ditanya dana pelunasan atau FV. Sebelum menjawab FV, kita harus menjawab dulu angsuran yang baru, yaitu dengan rumus ini kita masukkan persamaan nilai ini ke dalam persamaan ini dan didapatkan bahwa nilai A atau angsuran baru yaitu 10.190.240,88. Ini dengan cara perhitungan manual dan hasilnya pun sama dengan menggunakan fungsi PMT pada Microsoft Excel. Selanjutnya adalah mencari nilai dana pelunasannya yaitu FV dengan rumus ini, tetapi kita lihat bahwa N-nya tadi setelah N/2 pembayaran, yaitu 12/2 sama dengan 6. Lalu bahwa kita masukkan hasil ini ke dalam persamaan ini didapatkan nilai 61.731.674,42. Dan hasil ini sama dengan apa yang diperhitungkan dengan menggunakan fungsi FV pada Microsoft Excel. Jadi nilai dana pelunasan untuk tenor 12 kali adalah sebesar 61.731.674,42. Hal sama pun dilakukan untuk tenor 24 kali, 36 kali, dan 48 kali. Ini hasilnya sama, perhitungan manual dengan fungsi PMT ini yang dihitung dengan Microsoft Excel, sama. Dan untuk dana pelunasan di tenor 24, yaitu FV-nya adalah 60.736.978,49. Sama dengan fungsi FV pada Microsoft Excel. Ini di tenor 24 kali. Untuk tenor 36, sama mencari nilai A terlebih dahulu. Dengan N-nya masih 36, didapatkan nilai yang sama dengan fungsi PMT. Dan selanjutnya itu mencari nilai FV atau dana pelunasannya, sama hasilnya dengan fungsi FV pada Microsoft Excel, dan didapatkan bahwa dana pelunasan untuk tenor 36 kali yaitu Rp59.602.126,27. Lalu untuk yang terakhir adalah tenor 48. Didapatkan nilai A-nya
sebesar ini dan sama dengan fungsi PMT pada Microsoft Excel, dan dana pelunasan untuk tenor 48 kali atau FV-nya, yaitu dengan memasukkan angka ini ke dalam persamaan ini, dengan N-nya itu kita menjadi N per 2, yaitu jadi 24, didapatkan bahwa nilai FV untuk tenor 48 kali atau dana pelunasan, yaitu 58.314.600,27 rupiah. Perhitungan manual ini sama dengan perhitungan dengan fungsi FV pada Microsoft Excel. Mungkin penjelasan saya hanya sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.